Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gaskan. Bab 3650-3652 di negara bagian mana kamu sekarang? Chen Ping bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu pasti tahu namamu, kan? Chen Ping terus bertanya. Aku tidak tahu, orang tua itu masih menggelengkan kepalanya. Lalu apa lagi yang kamu ketahui tentang dirimu? Saya tidak ingat apa-apa, saya hanya tahu bahwa saya harus keluar dari sini. Kata lelaki tua itu, karena kamu tidak tahu apa-apa, maka aku tidak dapat membantumu. Mengapa kamu menjebakku dalam lingkaran sihir ini? Chen Ping tidak mengerti mengapa lelaki tua itu menjebak dirinya dalam lingkaran sihir. Hanya Chen Ping yang bisa melihat lingkaran sihir yang tersembunyi di dalam skill tersebut, dan itulah yang sengaja dilakukan lelaki tua itu. Tentu saja karena tubuhmu sangat menarik bagiku. Mungkin aku bisa keluar dari sini dengan merasukimu. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia menatap Chen Ping dengan rakus. Jika Anda mengatakan Anda kesurupan, maka Anda kesurupan. Saya tidak setuju. Manfaat apa yang bisa saya peroleh dengan membantu Anda pergi dari sini? Chen Ping tahu bahwa meskipun identitas lelaki tua ini tidak diketahui, dia pasti ditekan di sini sejak saat itu. Surga, iblis besar. Mungkin Anda bisa mendapat manfaat dari orang ini. Manfaatnya, orang tua itu tertegun dan berkata dengan sedikit marah. Apakah kamu menawar denganku? Aku tidak memohon padamu. Meskipun aku hanya memiliki sisa jiwa yang tersisa dan masih terikat oleh belenggu, jika kamu ingin masuk ini mudah bagi tubuhmu untuk mengendalikanmu. Benarkah? Chen Ping mendengus, tidak percaya sama sekali. Suara mendesing, begitu Chen Ping selesai berbicara, lelaki tua itu berubah menjadi kabut hitam dalam sekejap, dan kemudian dengan cepat memasuki lautan kesadaran Chen Ping. Kesadaran Chen Ping tidak lepas, tetapi lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Chen Ping dengan mudah, yang menunjukkan bahwa dia memang kuat. Hahaha, dasar anak kecil yang bodoh, merupakan kemuliaan tertinggimu bisa dipinjam olehku. Setelah lelaki tua itu memasuki lautan kesadaran Chen Ping, dia benar-benar tertawa terbahak-bahak. Kamu benar-benar mendapat banyak masalah. Aku berjanji akan membawamu keluar, tapi setelah kamu keluar, kamu harus segera keluar dari tubuhku. Kata Chen Ping kepada lelaki tua itu, berhentilah bermimpi. Butuh ribuan tahun bagiku untuk menunggumu memiliki tubuh kuat yang mampu menahan sisa jiwaku. Bagaimana aku bisa rela pergi? Aku ingin menggunakan tubuhmu untuk berlatih lagi dan mendapatkan kembali ingatanku yang hilang, orang. Tua itu menunjukkan ekspresi garang saat ini. Chen Ping sama sekali tidak terkejut ketika mendengar perkataan lelaki tua itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu hanyalah sisa jiwa dan masih terikat oleh belenggu. Jika dia keluar dari gua, bahkan di dunia surga dan manusia, akan sulit bagi sisa jiwanya untuk bertahan hidup. Kamu ingin merebut tubuhku hanya dengan sisa jiwamu ini. Bukankah ini terlalu indah? Setelah Chen Ping selesai berbicara, sinar cahaya keemasan tiba-tiba meledak di lautan kesadaran. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak bisa menahan cibiran, dan tubuhnya memancarkan aura biru muda. Aura ini membungkus tubuh lelaki tua itu dan menghalangi cahaya keemasan. Lautan kesadaran Chen Ping langsung menjadi medan perang. Kedua kekuatan itu terus-menerus bertabrakan, membuat Chen Ping mengerutkan kening dan merasa seperti sedang kesakitan. Untungnya, Zeyan membentuk kembali tubuhnya dan meninggalkan lautan kesadaran Chen Ping. Jika tidak, tabrakan aura yang mengerikan ini pasti akan merobek sisa jiwa Zeyan menjadi berkeping-keping. Wah, semakin kuat kesadaranmu, semakin aku menyukainya. Sepertinya penantianku selama ribuan tahun tidak sia-sia. Orang tua itu
tersenyum ketika dia menghadapi serangan cahaya keemasan yang luar biasa dari lautan kesadaran. Chen Ping berdiri. Chen Ping mencoba yang terbaik, dan lautan kesadaran yang luas terus melonjak, tetapi dia tidak dapat menyakiti orang tua itu. Anda harus tahu bahwa lelaki tua ini hanyalah secercah sisa jiwa, atau sisa jiwa yang terikat oleh belenggu, namun ia masih memiliki kekuatan kesadaran ilahi yang begitu besar, membuat serangan lautan kesadaran Chen Ping tidak dapat berbuat apa-apa. Orang tua itu tertawa, dan aura biru muda di tubuhnya mulai mengembang, secara bertahap menenggelamkan cahaya keemasan di lautan kesadaran Chen Ping. Mata Chen Ping berangsur-angsur kehilangan kilaunya, dan seluruh tubuhnya mulai dikendalikan oleh lelaki tua itu. Melihat lautan kesadaran Chen Ping akan ditempati oleh lelaki tua itu, tiba-tiba terjadi ledakan. Cahaya terang muncul dari lautan kesadaran Chen Ping, langsung mengalahkan aura biru muda lelaki tua itu. Orang tua itu diliputi oleh cahaya, matanya penuh ketakutan. Apa ini? Orang tua itu menatap cahaya di depannya dengan kaget. Ketika cahayanya perlahan memudar, lelaki tua itu menemukan ada sebuah buku di antara buku-buku Chen Ping, dengan 4 karakter emas di atasnya, kode emas Daluo. Ini, bagaimana ini mungkin? Kenapa ada buku surgawi di lautan kesadaranmu? Orang tua itu tiba-tiba panik, meskipun dia kehilangan ingatannya, dia sangat familiar dengan cahaya yang memancar dari Daluo Golden Code, itu adalah kekuatan yang hanya ada di surga. Chen Ping melihat lelaki tua itu takut dengan kode emas Daluo, jadi dia mengendalikan kesadarannya untuk perlahan membuka kode emas Daluo. Saat kode emas Great Luo dibuka, sinar cahaya menyinari orang tua itu. Orang tua itu berseru, dan kemudian kekuatan di tubuhnya menghilang seketika, dan seluruh tubuhnya meringkuk menjadi bola. Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku tidak akan berani merebut tubuhmu lagi. Orang tua itu mulai memohon ampun, sisa jiwanya ini telah berjuang untuk bertahan hidup selama ribuan tahun, hanya agar suatu hari dia bisa melihat terang lagi. Namun saya tidak menyangka hari ini saya akhirnya menemukan tubuh yang dapat menggendong saya, namun saya menemui masalah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada buku surgawi di lautan kesadaran seorang biksu muda di alam kesengsaraan. Ketika Chen Ping melihat lelaki tua itu seperti itu, dia menutup kode emas Daluo, cahaya keemasan menghilang, dan lelaki tua itu menghela nafas panjang. Siapa kamu? Mengapa ada buku surgawi dalam kesadaranmu? Orang tua itu bertanya tidak percaya. Kamu bahkan tidak tahu siapa aku dan kamu berani merebut tubuhku. Apakah kamu sedikit ceroboh? Kata Chen Ping ini memang agak sembrono. Tidak masuk akal bagimu untuk memiliki tubuh yang begitu kuat tanpa menjadi biksu di alam kesengsaraan. Sayang sekali aku kehilangan sebagian besar ingatanku. Kalau tidak, aku pasti akan tahu siapa kamu. Hari ini menurutku tidak apa-apa, maaf. Tapi terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuhku. Aku akan membalasnya ketika aku bisa melihat terang hari lagi, setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia hendak melakukannya tinggalkan lautan kesadaran Chen Ping. Tapi seperti yang dipikirkan lelaki tua itu, lautan kesadaran Chen Ping meledak dengan cahaya keemasan lagi. Cahaya ini secara langsung memblokir sisa jiwa lelaki tua itu, membuatnya mustahil untuk pergi. Apa yang akan kamu lakukan? Lelaki tua itu bertanya dengan panik. Apakah kamu tidak ingin meninggalkan gua yang rusak ini? Aku bisa membawamu keluar untuk melihat dunia luar, tetapi kamu hanya bisa tinggal di lautan kesadaranku. Mungkin aku punya cara untuk membantumu memulihkan ingatanmu. Ketika kamu memulihkan ingatanmu, kamu selalu bisa. Kamu harus melakukan sesuatu untukku sebelum aku bisa melepaskanmu. Chen Ping tidak berniat membiarkan lelaki tua ini pergi. Bagaimanapun, orang ini datang dari surga. Meskipun dia telah kalah ingatannya, dia mengetahui beberapa hal yang pastinya bukan milik orang-orang di surga dan dunia manusia,
yang bisa Anda ketahui. Kamu benar-benar membawaku pergi, lelaki tua itu bertanya dengan heran. Tentu saja, aku berbeda denganmu. Aku adalah pria yang tidak menepati janjinya. Kata Chen Ping dingin. Hal ini membuat lelaki tua itu terlihat sangat malu hingga dia berhenti berbicara. Tuan Chen, tiba-tiba, suara Zeyan terdengar di telinga Chen Ping. Chen Ping kesurupan untuk beberapa saat, dan kemudian dia melihat Zeyan di sebelahnya, dan masih ada keterampilan yang diukir di dinding batu. Zheng Jian dan Jiang Yulian menggunakan batu-batu di dalam gua untuk membangun makam bagi saudara-saudara mereka yang telah meninggal. Bahkan di dalam gua, mereka tidak ingin kakak laki-laki mereka mati di sini. Chen Ping melihat tampilan gua yang telah dipulihkan, sedikit mengernyit dan berkata, "Zeyan, apakah saya baru saja meninggalkan gua ini?" "Tidak." Tuan Chen berdiri di sini tanpa bergerak. "Saya merasa sedikit aneh, jadi teriak saja 2 kali." Kata Zeyan, "Apakah itu semua hanya ilusi?" Chen Ping mengerutkan kening, dan kemudian kesadarannya langsung tenggelam ke dalam lautan kesadaran. Ketika dia melihat lelaki tua itu, dia menyadari bahwa itu bukanlah ilusi sama sekali. "Tuan Chen, apa yang Anda maksud dengan halusinasi? Saya baru saja berlatih di dinding batu. Saya merasa latihan ini sangat istimewa. Beberapa tempat sepertinya tidak masuk akal sama sekali. Saya ingin tahu apakah Tuan Chen bisa jelaskan padaku." Zeyan meminta nasihat Chen Ping, "Ambil keterampilan ini dulu dan aku akan memberitahumu nanti." Chen Ping meminta Zeyan untuk menggosok keterampilan itu di dinding batu. Kemudian dia melihat ke arah Jiang Yulian dan Zheng Jian, yang sedang menumpuk kuburan untuk kakak laki-laki mereka, dan berkata kepada mereka, "Orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, karena mereka sudah mati. Tidak ada gunanya bahkan menumpuk kuburan. Itu adalah lebih baik membakarnya dengan api, untuk mencegah tubuh menjadi makanan binatang buas." Setelah mendengar kata-kata Chen Ping, Zheng Jian dan Jiang Yulian keduanya berhenti. Jika lusinan murid Sekte Iblis Jiwa menumpuk kuburan batu, itu akan memakan waktu lama. Kedua orang itu tidak berbicara, sementara Chen Ping menembakkan semburan api dan membakar mayat murid Sekte Jiwa Iblis. Bahkan tubuh Ning Kai Chen dibakar oleh Chen Ping. Daripada membusuk sedikit, lebih baik ada api. Setelah melakukan semua ini, Zeyan juga mencetak keterampilan di sekitar dinding batu. Chen Ping membawa mereka keluar dari gua menelan iblis. Tapi ketika Chen Ping dan yang lainnya melangkah keluar dari gua menelan iblis, seluruh gua menelan iblis tiba-tiba runtuh. Dalam sekejap, gua menelan iblis tenggelam dan menghilang tanpa jejak. Melihat gua menelan iblis yang runtuh, Jiang Yulian dan yang lainnya semuanya bingung. "Tuan Chen, apakah Anda menemukan sesuatu di gua menelan setan, selain latihan di dinding batu? Sepertinya tidak ada harta karun." Zeyan bertanya pada Chen Ping, "Ini perjalanan yang berharga." Chen Ping tersenyum tipis. Dia mendapatkan sisa jiwa lelaki tua itu, yang lebih baik dari harta lainnya. Akan lebih baik lagi jika lelaki tua itu bisa mendapatkan kembali ingatannya. Chen Ping membawa Zeyan dan yang lainnya kembali ke Sekte Jiwa Iblis sepanjang jalan. Jiang Yulian mengikuti Zeyan dan mencium satu sama lain, membuat Zheng Jian cemas dan marah. Kembali ke Sekte Jiwa Iblis, Chen Ping segera menemukan Master Sekte Jiang. Dia berharap Master Sekte Jiang dapat membantu lelaki tua itu mendapatkan kembali ingatannya. Hal lainnya adalah melihat apakah pemimpin Sekte Jiang dapat melepaskan belenggu pada sisa jiwa lelaki tua itu. Bagaimanapun, penelitian pemimpin Sekte Jiang tentang jiwa jauh lebih tinggi daripada Chen Ping. "Tuan Chen, saya dengar Anda mendapat banyak manfaat dari perjalanan Anda ke gua menelan iblis." Pemimpin Sekte Jiang memandang Chen Ping dan bertanya, "Tidak ada untungnya. Hanya ada beberapa teknik di dinding batu, yang tidak ada artinya bagiku."
Chen Ping tersenyum ringan. Teknik kondensasi jantungnya sendiri lebih kuat dari teknik lainnya. Jadi untuk gua menelan iblis, Chen Ping tidak menyukai keahliannya sama sekali. Namun, Chen Ping mengubah topik pembicaraan dan berkata, meskipun saya tidak mendapatkan harta apapun, perjalanan saya tidak sia-sia. Melihat senyuman Chen Ping, Master Sekte Jiang juga tersenyum tipis dan berkata, Tuan Chen, apakah kamu mengatakan bahwa kamu tahu sisa jiwa yang tiba-tiba muncul di laut? Chen Ping tertegun dan menatap Master Sekte Jiang dengan heran. Dia tidak mengikuti pemimpin Sekte Jiang untuk berbicara tentang jiwa yang tersisa, tetapi dia tidak berharap untuk terlihat jelas. Benar saja, penelitian pemimpin Sekte Jiang tentang jiwa telah mencapai tingkat tertinggi. Chen Ping tersenyum canggung dan berkata, Master Sekte Jiang, sejujurnya, saya memang menyelamatkan sisa jiwa di gua menelan iblis, dan sekarang berada di lautan kesadaran saya. Tuan Chen, sang iblis gua menelan sangat kuat, jiwa yang tersisa di dalamnya pasti bukan orang biasa. Aku ingin tahu jiwa sisa Raja Iblis yang mana itu. Melihat pengakuan Chen Ping, Master Sekte Jiang bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya juga tidak tahu. Jiwa yang tersisa ini telah kehilangan ingatannya dan bahkan tidak tahu siapa itu. Jadi saya ingin bertanya kepada Master Sekte Jiang untuk melihat apakah saya dapat membantu jiwa yang tersisa ini memulihkan ingatannya. Selama saat ingatan dipulihkan, mungkin kita bisa dari mulut jiwa yang tersisa ini. Saya belajar banyak hal yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Chen Ping ingin Master Sekte Jiang memulihkan ingatan sisa jiwa orang tua itu.